Budidaya pepaya merupakan suatu usaha pertanian yang terbilang mudah-mudah susah. Semua karena petani diharuskan rajin dan cerdas dalam memahami masa pengurusannya. Mulai dari penanaman bibit, pemberian pupuk, mengukur kadar air tanah, serta menjaga pepaya dari serangan hama. Seperti pengelola pepaya yang berada di Pokon Banjarmasin, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Bapak Aspin Tarmizi, salah satu pengelola pepaya yang terus bersemangat pantang menyerah dalam mengelola pepaya di kebunnya. Mulai dari awal penanaman hingga kini, kebun pepayanya sudah mencapai 4 bulan. Dan kini mengalami sedikit hambatan yang semua hambatan itu dikarenakan adanya hama dan juga terlambatnya proses pemupukan. Namun, ia selaku pengelola pepaya tak putus asa, dibantu oleh beberapa tim yang berasal dari PT Trijaya Lestari Bandar Lampung dengan cepat memeriksa di mana kekurangan dari cara petaninya dalam proses penanaman pepaya. Hingga terjawablah faktor kekurangan dari sebagian pohon pepaya yang hampir tidak berhasil, dan Bapak Aspin Tarmizi kini bersemangat kembali dalam berbudidaya pepaya setelah mendapatkan penjelasan dan juga teori dalam pengelola pepaya yang semua itu tak terlepas dari kerjasama PT Trijaya Lestari. Itu habis dikasih itu ditutup lagi tanah, Pak? Tutup. Ya. Jangan dibuka. Iya, karena nguap ya, Pak. Ya, terima kasih. Kita sekarang berada di ini ya, area tanam pepaya California. Nah, tanaman di sini ya ada area yang tidak diperlakukan sama sekali, seperti yang kebiasaan di sini tanam beberapa waktu yang lalu, dan ini menguntungkan. Ya, ditanam, generasi berikutnya timbullah masalah seperti ini. Ya, sehingga ini bagi petani begitu ya menyedihkan. Ya, sumber pendapatan hilang jadinya. Dan ya belum ada solusinya kemarin. Nah, kita ya berusaha ingin membantu ya. Kita dari BRD ya, BRD ini peduli dengan petani. Kita formulasi namanya pupuk ya, organik, dan pupuk ini ya sudah dicoba di area yang lain, ternyata baik ya petani. Dan yang kita sudah produksi ini bisa menghemat pemakaian pupuk yang lain. Nah, permasalahan yang tadinya petani nanam lalu kejadian seperti ini ya, menguning lalu mati ya, dengan pupuk kita bisa diatasi. Namun, nah, pupuk kita itu bukan sebagai racun hama. Ya, pupuk kita itu menyehatkan tanaman. Karena kita peduli, maka kita bantu petani ya bagaimana mengatasi pepaya-pepaya yang kuning seperti ini dan mati. Nah, kita buat paket formulasi ya. Nah, yang di sana, yang sebelah ini, karena di sini ada sumber penyakitnya, ya pasti pindah menular ke sana. Nah, kita akan segera buat formula gitu, ya. Nah, formula pertama kita bisa menahan, ya. Yang di sana tetap bisa tumbuh baik, yang di sini sama sekali, ya ini nggak bisa diharapkan sama sekali, kasihan, ya buahnya kecil. Cepat berbunga, Pak. Iya, jadi ya kita ingin di tempat sini ya, Pak Aspin sendiri sudah banyak mengeluarkan dana dan tetap nanah di sini sebagai komoditi yang sudah dikenal pasar dan mudah dijual. Kita akan segera support, ya, bantu, ya. Nah, kita sudah coba urut kenapa, seperti apa cara nanam nanas yang di sini. Nah, kita ibarat militer itu ya, kita akan segera ajarkan ya, petani itu tidak bisa asal-asalan karena ngeluarin duit. Jadi harus dihitung semua. Ya, kita akan segera lihat evaluasi di sini, ternyata dari jarak tanam saja tidak memenuhi standar. Ya, udah kerapetan. Ini persaingan luar biasa. Nah, ini akan kita luruskan di area yang lain. Sementara yang area di sini akan tetap kita normalkan, yang mana bisa diselamatkan dengan formula kita.
Nah, kelihatan di sini, Pak, ini kenapa ini menguning seperti ini, ya? Nah, ini masalahnya yang ganggunya nggak ada di tanaman, ini masalahnya hilang dia, siluman. Iya, siluman, nggak ketemu lagi, ya ke sini. Nah, sepintas kita lihat di sini, ini ya bisa saja yang makan di sini tadi yang nggak kelihatan itu aktivitasnya malam atau pagi hari atau sore hari. Saat itu dia lari ke sekitar ini banyak rumputan tanaman lain. Bisa saya sembunyi dia. Ya, masalahnya kalau dia makan saja nggak apa-apa. Ya, dia sendiri itu bawa penumpang, virus namanya. Ya, virus yellowing, virus ini kuning. Makanya kuning semua sama. Itu yang pertama. Yang kedua, dia melukai tanaman. Kalau udah melukai tanaman apa saja, ya bisa sakit. Terus di sini ya satu lagi ya tanamannya udah kurang makan, kurang gizi. Ya namanya kurang gizi, tidak tidur semalam, banyak yang cobaan dari luar itu, maka tanamannya pasrah saja. Nah masalahnya kalau virus seperti ini tidak langsung mematikan, dia numpang hidup. Karena kalau mati habis makanannya. Ya, nah inilah PR-PR ke depan yang harus kita bantu petani. Jadi kita kembali dengan beliau Pak Astin, ya kita sudah ya sepakati yang berikutnya ya kita akan ikuti jarak ya. Lubangnya juga kita buat standar ya. Kita buat pakai teknologi ya, seragam semua. Ya, apa yang harus ditaruh di lubang itu ada semua formulanya. Ya, kita akan mulai rock fosfatnya, kemudian bahan organik yang tentu rendah akan kita sampai di sana. Berikutnya juga ada beberapa, karena di sini nanam juga pepaya tempat lain pasti pindah karena dia terbang. Nah, kita akan bantu dengan antinya yang mematikan dia itu. Ya, lalu ya kita yakin ya ada satu formula ya semacam enzim akan kita langsung berikan ke tanaman. Nah ini akan dicoba ya, tadi sudah kita kasihkan ya, sehingga tanaman itu akan berbuah banyak, seragam ya. Harapannya kembali yang tadinya sejahtera itu kembali sejahtera lagi. Nah mungkin saya jelaskan satu Pak ya. Nah ini ciri ya, kita lihat di sini ya. Di sini kita lihat ya tanamannya itu kalau dicari-cari nggak ada penyebabnya. Saya udah cari-cari ke sana tadi, paling semut saja. Tapi toh kenapa nguning? Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ini kalau daunnya kelihatan ada yang luka. Ada yang gigit. Nah, ini ada yang gigit semua. Ya, nah saya belum ketemu nih yang gigit ini, tapi biasanya banyak ini palanga istilah kita ya. Belalang gigit ini. Di giginya itu ada virusnya. Dia gigit makan ini, dia terbang. Dia kadang-kadang nggak habis semua Pak. Cari yang enak aja dimakannya. Nah dia meninggalkan jejak ini virus. Nah kelihatan seperti ini. Ya. Nah ini kan luka nih, nggak ada nih Pak. Habis ya. Nah ini biasanya belalang. Ya belalang. Nah ngatasin. Dari belalang karena ada rumput-rumput kayak gini. Nah jadi nanti kita akan bersihkan area sekitar ini. Ya tanamannya kita siapkan kembali. Ikutin standar yang kita coba. Dan ya beberapa yang di sini kira-kira masih ada daun ini kita sayang. Kira-kira ada 30 batang bisa diselamatkan ini supaya buahnya banyak. Buahnya ada. Nah, ini pakai 700 gram ya kita formula di sini. Nah, inilah hasilnya. Ya, ini belum pakai kimia sama sekali ya, Pak ya? Belum. Nah, ini yang kita lakukan. Tapi ya satu lagi karena untuk ngatasi yang sebelah sana ya yang kontras ya. Ya, kita ada tambahan ya formula ya kita beri untuk anti hamanya ya. Nah inilah kita bisa saksikan ya. Jadi kalau pepaya Californianya masuk size 1-2 kilo kan diterima pasar ya. Nah kayak gini bayangkan kita aja udah senang lihatnya, apalagi yang punyanya gitu ya. Kita udah senang lihat kayak gini ya. Nah ini akan kita pelihara terus Pak ya. Kita buat lubang biofor tadi Pak ya, pocket tempat pupuk naruh ya, tempat perlakuan tadi, lalu kita ini kan bayangkan Pak nanti naik terus buahnya. Nah Bapak lihatlah sendiri, kalau Bapak nanam terlalu rapat ya, ini mungkin karena masih subur ya Pak ya. Ini kan nggak ada saingan Pak
kan udah mati. Yang sebelah sini ya agak kecil Pak. Jadi ke depan ikutin betul jarak yang tadi Pak. Jadi kita buat dulu persegi, tarik tengah tali Pak ya, baru kiri kanan ya supaya rata. Bikin dulu ajir, baru lobang, pakai mesin Pak, supaya seragam. Jadi selesai 1 hari semua Pak. Ya ikut yang tadi. Ya ini ternyata ya kesimpulannya ya bahan organik itu penting bagi tanah ya, karena dia mengumpulkan semua makhluk hidup supaya menyuburkan tanah. Yang kedua, dia menghemat pemakaian pupuk kalau nanti kita mau pupuk. Juga dia ya memindahkan pupuk yang nggak terpakai kemarin, karena dia mengundang mikroba ini yang memerintahkan lepaskan pupuk yang kau ikat ke tanah supaya bisa diambil tanaman. Ya, saya urut yang pertama ya. Yang pertama saya sangat apresiasi semangat petani. Ya, dari cerita kronologisnya di sini sudah nanam nanas pepaya sejak tahun 2014 sudah lama, dan inilah membuat mereka sejahtera. Nah, ini berjalan waktu ya, karena nanam terus akhirnya ngundang banyak ini ya, yang suka pepaya, yaitu hama yang kita tidak sukai. Ya. Nah, pandangan saya ya pertama ya, ya cara bertani standarnya yang perlu kita koreksi. Ya, terutama jarak ya, jarak tanam, ya barisnya, jalurnya. Ya, ini penting. Ya, kalau nanam 1 pohon nggak apa-apa. Kalau sudah bentuknya banyak, kita harus atur, ya ngikutin jarak. Jadi ini tidak mengikuti jarak yang kita inginkan, ya akibatnya susah dipelihara, ya rumputnya susah dikendalikan, ya mupuknya juga susah, ngatasin hama-hama yang saya pegangin juga susah. Nah, jadi kita ya mulai ya. Yang kemarin kita sudah kasihkan ya, trial itu ya sudah dengan begitu saja tanpa kita ikutin di lapangan sudah menunjukkan hasil. Apalagi kita sangat optimis ya, dengan cara kita lebih optimis lagi gitu. Jadi pandangan saya kita akan coba luruskan dengan start awalnya jarak ya yang tadi belum diikuti. Kemudian yang berikutnya petani nunggu rupanya apa yang harus dilakukan. Nah, ke depan kita sudah kasih solusi. Ya, petani nggak usah nunggu, buatkan saja tempat dia masuk untuk pupuk. Nanam ini nggak dipupuk. Ya, oke, ke depan ada caranya, tapi tetap saja kita harus memupuk. Maka kita buat yang tadinya petani tidak tahu bagaimana cara memupuk. Nah, kita buat pocket tempat naruh pupuk. Ya, 1 pohon 5 lubang. Kemudian masalah rumput seperti ini. Nah, ya kalau kemarin petani oret manual. Nah, kalau kita oret manual, ini kan hujan tidak tiap saat. Ya, ini kering. Jadi kita akan robah. Kita pakai pembasmi rumput, dosis rendah saja, hanya sekitar piringan saja. Jadi dari pangkal batang ke sini tuh jaraknya 1 meter lah. Ya bersih. Yang lainnya kita biarkan. Ya kita biarkan. Iya, kita biarkan. Nah, yang perlu kita jaga karena ini ada bunga, tentu harus ada yang ngawinkan. Ini nggak pakai. Nah, ini alami, jadi buahnya nggak seragam. Ya, kita mau taruh yang ngawinkan. Nah, untuk ngawinkan tadi namanya polinator. Nah, polinator perlu bunga tambahan. Kalau habis bunga di sini kan mau makan apa lagi dia? Nah, makanya yang berbunga kayak gini kita pelihara. Ya, bunga-bunga ini kita tanam. Nah, yang rumput-rumput kayak gini nggak berbunga ini. Nanti kalau ada waktu, ya kita kurangin yang ini. Kita perlu yang ini, yang kecil kayak gini berbunga ini. Nah, iya, ini juga nggak rakus ke subur, nggak berebut. Kalau kita yang ini kita biarkan dia mengeluarkan racun ke tanaman. Kali ini enggak. Nah. Ya, jadi dari awal memang kita mendengar cerita bahwa di sini dulunya petani itu makmur, ya Pak. 2014, 2019, 2020 nih mulai ada masalah nih. Nah, kita coba datang ke sini. Ini Pak Aspin sebagai pionirnya, coba menanam. Nah, ini coba kita bantu, Pak. Kita sudah mengidentifikasi masalah-masalahnya apa yang ada di sini, dan itu sudah kita dapat. Nah, kita akan praktekkan cara menanam dengan baik, pemupukan yang baik, pemeliharaan tanam dengan baik di lahan yang berikutnya, Pak ya. Itu ada sekitar hampir 2.500 tanaman di situ, Pak. Itu yang akan kita lakukan di sana, Pak. Nanti
hasilnya pasti akan berbeda dengan di sini, Pak. Mungkin tidak jauh seperti tanaman yang kita lihat di sini, Pak. Ya, itu. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada tim dari Palembang, dari PT Berdi yang telah berkenan hadir untuk meninjau langsung tanaman kita. Karena kita khawatir ada penyakit yang dikeluhkan oleh masyarakat selama ini menyerang tanaman kita. Karena di sebelahnya ini sudah terserang. Makanya saya mengundang bapak-bapak ini untuk bisa memberikan solusi apa sih penyakitnya ini, apa penyebabnya. Dan alhamdulillah tadi juga sudah ditemukan belalang, walang sangit. Nah, itulah sumber-sumber yang membawa virus ke tanaman kita. Dan kita sudah diberi arahan, dan kita juga sudah membuka lahan yang baru untuk bisa kita laksanakan apa yang menjadi petunjuk arahan dari bapak-bapak yang kita undang ini. Jadi kegagalan di sini insya Allah tidak akan terulang lagi di lokasi yang berikutnya. Tapi yang paling penting tanaman yang sekarang ini bisa kita selamatkan. Ya, kita sudah temukan penyakitnya apa dan nanti solusinya bagaimana. Ini nanti bapak-bapak ini yang akan memberikan petunjuk arahan kepada kami selaku pelaksana di sini. Petani pepaya Indonesia maju jaya selalu.